warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya sobat-sobat Blaster Indo dan teman-teman semua, baik yang ada di rumah maupun yang ada di dalam suatu kegiatan apapun. Intinya hal itu beraktivitas yang luar biasa dan memberikan hal positif bagi kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Ryan Hested dari Universitas Mataram, prodinya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tentunya kita semua nih pasti sudah membaca. Membaca apa ya? Ya, tak lain yaitu membaca novel. Nah, hari ini saya akan berbagi sedikit mengenai tentang hasil bacaan saya. Bacaan apa? Ya pastinya novel lah. Novel terkait apa? Ada dua novel nih teman-teman yang akan saya bagikan ke teman-teman semua. Yang pertama, novel yang berjudul Lost Symbol, dan yang kedua Malaikat dan Iblis. Novel ini merupakan karya dari The Front. Nah, apa yang saya akan bagikan ke teman-teman semua? Pertama itu keseruan dari novel tersebut, terus yang kedua terkait tentang nilai kehidupan atau hal apa yang bisa kita ambil dari sebuah novel itu, serta yang paling penting yaitu apa sih hubungan novel itu terkait tentang filologi. Nah, jadi kepo nih teman-teman. Ayo kita sama-sama saksikan video berikutnya. Nah teman-teman, tadi kan kita udah memaparkan nih, tadi udah saya paparkan nih video sebelumnya apa yang saya bahas di video kali ini nih. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke videonya, apa yang saya bahas nih. Nah, kita langsung ke Lost Symbol. Nah, pada novel ini menceritakan sebuah misteri yang mengganjal. Ada misteri, pokoknya ada misteri yang sangat aneh, dan saya rasa itu tidak bisa diterima oleh logika kita teman-teman. Tapi di novel ini alurnya sangat the best banget teman-teman. Nah, di sini awal cerita mula-mula menceritakan seorang profesor yang bernama Robert. Nah, profesor ini diundang oleh teman-temannya untuk menghadiri sebuah acara. Nah, acara resmi lah teman-teman. Nama teman-temannya itu kalau saya tidak salah namanya Peter teman-teman. Nah, sesampai di tempat undangan, Peter ini sebelum sampai ke tempat lokasi undangan, Robert ini sebagai narasumber atau pemateri di acara tersebut. Nah, ketika Robert sampai di lokasi tempat acara tersebut dilakukan, ada hal aneh yang ditemukan di sana. Teman lamanya itu tidak ada. Ketika sudah sampai di lokasi tersebut, yang hanya ditemukan adalah sebuah tangan. Nah, satu tangannya itu terpotong sampai di sini, sampai sikutnya. Nah, terus ada tanda, ada simbol nih, tulisan yang kuno di tangan itu yang udah terpotong. Ada satu genggaman tangan, ini sepotong tangannya. Nah, terus ada tulisan kuno. Nah, tulisan kuno itu seperti teka-teki lah. Nah, tetapi karena Robert ini adalah ilmuwan yang sangat pintar, dia berusaha untuk mencari bahasa rahasia atau bahasa kuno yang ada di tangan tersebut. Nah, terus Robert ini berprasangka nih, siapa ya yang punya tangan ini? Ternyata dia menebak bahwasanya yang punya tangan ini adalah temannya sendiri, teman namanya yang bernama Peter. Apakah ini tangan dari temanku? Nah, itu serunya dalam hatinya Robert ini. Nah, dia berusaha nih untuk mencari dan menjawab pertanyaan yang ada di tangan itu, bahasa kuno itu. Nah, singkat cerita, ditemukanlah penculik dari temannya ini, dari teman Robert. Nah, penculik itu bernama Malka. Akhirnya Robert dan adik dari Peter ini berusaha untuk mencari dan menjawab teka-teki yang ada di tangan yang ditinggalkan di tangan temannya ini, dari teman Robert Peter ini. Nah, dia mencari makna simbol yang ada di tangannya itu. Nah, akhirnya dengan jerih payah yang sangat luar biasa, dengan ada perselisihan di antara CIA dari Amerika Serikat itu yang juga berusaha untuk menemukan tulisan kuno rahasia itu yang ada di Monumen Nasional. Singkat cerita, ternyata nih teman-teman,
ditemukanlah siapa dalang dari pembunuhan atau penculikan itu, teman-teman. Yang menculik dan membunuh teman dari Robert adalah ternyata, teman-teman, waduh, parah banget nih. Yang membunuhnya yaitu anaknya sendiri dari Peter. Jadi yang menculik dan membunuh Peter itu adalah anaknya sendiri. Yang disangka anaknya itu sudah mati dari dulu, ternyata belum tuh. Inilah endingnya yang sangat, menurut saya kena banget, teman-teman. Teman-teman, setelah kita mengetahui siapa sih dalang dari pembunuhan tersebut, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dalam pembelajaran hari ini, teman-teman. Yang pertama itu, apa sih keseruan dari novel tersebut? Novel tersebut menceritakan adanya perpaduan antara misteri dan sejarah simbolisme yang digambarkan dalam usaha yang sangat cepat yang dilakukan oleh Robert bersama adiknya dari Peter untuk menyelesaikan bahasa simbolisme atau bahasa kuno itu, untuk mengetahui siapa sih penculikan dari Peter. Nah, sedangkan nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari novel tersebut adalah adanya hubungan keluarga dan pengampunan di sana. Nah, jadi setiap keluarga atau hubungan keluarga pasti tidak ada yang namanya perjalanan yang mulus atau baik. Pasti ada namanya konflik, teman-teman. Jadi, bagaimana cara kita menyikapi dari sebuah konflik itu? Karena pada hakikatnya, hubungan keluarga itu pasti akan mengalami sebuah konflik. Dan dari konflik itu bisa kita saling memaafkan, saling mengampuni, dan saling toleran dalam keluarga itu. Sedangkan hubungan dari filologi dari novel itu adalah adanya usaha dari Robert dan adik dari Peter untuk menyelesaikan atau memahami tulisan simbolisme dari tulisan kuno itu. Selanjutnya, kita akan beralih ke novel kedua yang berjudul Malaikat dan Iblis. Awal mula, novel ini menceritakan ditemukannya seorang ilmuwan tewas di dalam laboratorium yang berada di Swiss, teman-teman. Nah, pembunuhan itu disebabkan adanya sebuah organisasi yang anti gereja namanya, teman-teman. Nah, oleh karena itu, Robert dan anak dari ilmuwan itu berusaha untuk mencari siapa dalang dari pembunuhan tersebut. Nah, dan mereka berdua mencari rute-rute tertentu untuk menemukan siapa sih yang membunuh dan menewaskan beberapa kardinal atau para calon paus terbaru di kota Vatikan itu. Nah, di sisi lain diceritakan bahwasanya ketika menemukan beberapa kardinal atau calon paus satu persatu, ditemukan tewas oleh Robert dan anak dari ilmuwan itu. Nah, untuk menemukan siapa dalang dari pembunuhan itu, Robert dan anak dari ilmuwan itu mempunyai waktu 24 jam untuk mencegah dari dampak dari meledaknya bom yang anti materi itu. Nah, ketika menemukan siapa yang membunuh beberapa calon dari pos baru itu, ternyata dalang dari sebuah pembunuhan itu adalah asisten dari paus itu sendiri, atau yang disebut dengan Kamer Longga, teman-teman. Jadi, di dalam novel tersebut ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dan kita harus ketahui, teman-teman. Yang pertama yaitu keseruan. Keseruan dalam novel tersebut adalah adanya usaha dari Robert dan anak dari ilmuwan yang sudah tewas itu untuk menyelamatkan kota Vatikan dari zat berbahaya yang bernama antimateri itu, yang dibuat oleh organisasi yang anti gereja itu, yang membunuh semua kardinal atau calon paus baru di kota Vatikan itu. Sedangkan pelajaran yang bisa kita ambil dari novel tersebut adalah kekuatan berpikir kritis dan pengetahuan Robert, yang orang biasanya menggunakan senjata untuk memusnahkan sebuah kejahatan, tetapi Robert dan anak dari ilmuwan yang tewas itu menggunakan akal yang kritis untuk menyelesaikan sebuah konflik atau sebuah permasalahan. Sedangkan hubungan dari novel itu yang berkaitan dengan filologi adalah Robert berusaha untuk menggabungkan makna simbol yang berkaitan dengan konteks sejarah dan budaya sehingga mampu menyelesaikan sebuah simbol rahasia yang bermunculan saat tewasnya
ilmuwan yang berada di laboratorium itu. Jadi dari proses yang sangat panjang menemukan siapa yang membunuh ilmuwan itu, Robert dan beserta anak dari ilmuwan itu berusaha untuk mencari makna dan konteks sosial budaya dari simbol tersebut dengan kritis dan pengetahuan yang mereka miliki.